Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nanda Safitri, MPM 21755013. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas PSAK 02. Laporan arus kas memiliki definisi. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk dalam ke perusahaan dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas sendiri mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan. Investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversikan menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasi menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas sendiri memiliki manfaat. Laporan keuangan ini membantu pemakaian memperoleh informasi, kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap position keuangan perusahaan. Laporan arus kas juga memiliki manfaat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara dengan kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan modal untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas. Meningkatkan daya banding pelapor kinerja operasi berbagai entitas. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Berikutnya ada inflows yang terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, kemudian ada penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, kemudian ada penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Kemudian ada outflows yang terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, kemudian ada pembayaran untuk karyawan, terus ada pembayaran klaim, pembelian efek, pengembalian kredit, kemudian ada pembayaran biaya operasi. Selanjutnya ada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Metode yang dapat digunakan itu ada 2, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Terus kemudian ada metode tidak langsung, yaitu laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung karena informasi yang lebih berguna. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksud menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama penyusunannya itu adalah aset tidak lancar komparatif.
Inflows terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Kemudian ada penerimaan kas dari kontrak future or forward. Terus ada future untuk pendanaan, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas. Kemudian ada penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Kemudian ada outflows yang terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Kemudian ada pembayaran kas dari kontrak future forward swap untuk aktivitas pendanaan. Kemudian ada pembayaran untuk membeli instrumen uang ekuitas ventura selain untuk diperdagangkan. Kemudian ada arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas, memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Kemudian bahan utamanya itu liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Kemudian ada inflows yang terdiri dari penerimaan kas dari penerbit saham. Kemudian ada penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang hipotek. Terus ada outflows yang terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Kemudian ada pelunasan pinjaman. Kemudian ada pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Selanjutnya ada bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga, beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi dan investasi. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Kemudian ada pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Kemudian diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasi secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.